akan melaksanakan demonstrasi kontekstual praktek coaching untuk supervisi akademik. Berikut kami perkenalkan tim kelompok kami. Arinda Aisyah Fitri dari DPD Satuan Pendidikan SDM Perlindungan 02. Nila Eka Sari dari SMA Negeri Rami Puji. Sufian di Kuwaita dari DPD Santik SDN Nogosari 07. Dan saya sendiri, Yuswafi Amin dari SMA Muhammadiyah 1 Rami Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Opan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah itu. Semoga sehat selalu ya kita. Oke. Ini Pak Opan, terkait untuk Selain percakapan kecil, ini di situ ada beberapa poin yang harus diperhatikan mungkin, yaitu Pak Opan mungkin sudah tahu ya, kan ada 3 di situ, ada mendengar aktif, terus ada pertanyaan berbobot, ada juga yang memberi nilai coaching. Nah, kira-kira dari ketiga itu kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Opan? Kalau diurutan dari nomor 1 sampai 10 ya, Bu, ya. Saya ini masih di posisi yang 5 Mas. Karena untuk kita penataan dan kita bicara terus bukan pertanyaan atau jawaban itu masih kadang-kadang masih Baik Pak Opan, dari hal tersebut, ya, dari ketiga hal tersebut mungkin Pak Opan ada yang merasa kurang di hal apa ya? kalau saya ini di pertanyaan tersebut sama 2 mungkin 3 ya di pembelajaran kunci, karena saya di SD. Ya, kalau tingkatan di SD kita nggak bisa untuk kita selalu tidak aktif bertanya kepada si koneksi kita. Nah, kecuali kita di tingkat SMP, SMA kita bisa memberikan koneksi. Tapi kita kelemahan saya itu ada di pertanyaan tersebut dan Mungkin nanti itu yang harus Pak Opan lebih spesifik ditingkatkan lagi ya, sehingga dari yang 1 sampai 10 itu bisa meningkat lagi, bisa sampai 9 maksimal kalau bisa 10 ya, walaupun sebenarnya kita kesempurnaan manusia ya Pak ya. ya, Tidak ada yang sempurna. Ya sudah Pak Opan, terima kasih waktunya Pak Opan, selamat bertugas, selamat nanti bisa komunikasi dengan coaching. terima kasih juga Bu untuk beri saran dan masukan sehingga saya bisa belajar tentang Demikian ya Pak Opan ya. Ya. Terima kasih Pak Opan. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bu Miswa. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini baik Ibu. Alhamdulillah ini terkait dengan masalah coaching. Mungkin Ibu Mila bisa menceritakan dalam kegiatan pembelajaran atau di sekolah mungkin ada hal-hal yang perlu dibicarakan menurut saya. Begini Bu, saya kan pada kurikulum Bapak saya ini diberi mandat atau diberi SK untuk mengajar kelas 11. Pada materi kelas 11 ini atau kurikulumnya itu menggunakan kurikulum merdeka, sehingga kurikulum merdeka itu menuntut kita untuk melakukan pembelajaran diferensiasi. Nah, saya belajar ya Bu, belajar untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi. Akan tetapi ketika saya melakukan itu di dalam kelas, ada beberapa siswa saya itu yang kurang aktif. Padahal saya sudah mengelompokkan sesuai dengan kesiapan belajar mereka, sesuai dengan belajar mereka, sesuai dengan beberapa aspek-aspek yang saya amati. Dan ternyata pembelajaran yang saya lakukan itu membuat mereka tetap kurang antusias. Itu bagaimana ya kira-kira saya membuat anak-anak saya itu biar bisa aktif itu. Baik Bu Mila, Bu Mila kira-kira Bu Mila itu nanti dari hasil komunikasi kita ini kira-kira
kembali lagi ketika melihat kondisi anak-anak dan sebagainya, karena ini masih proses atau tahapan belajar, sehingga ya dengan skala 6 aja mungkin lebih cukup karena anak-anak kan memang masih belajar seperti itu. Kemarin kan mereka masih menggunakan kurikulum berbeda, sekarang menggunakan kurikulum baru dan pembelajaran baru, mungkin mereka belum kenal, sehingga kita sebagai guru harus mulai mengenalkan dan mengembangkan sedikit demi sedikit. Baik, untuk mengembangkan itu tentunya perlu rencana-rencana ya Bu Mila ya. Nah, kira-kira mungkin Bu Mila bisa memaparkan rencana apa nantinya yang bisa direncanakan. Yang pertama tentunya saya ingin koordinasi dengan wali murid atau mungkin kalau wali murid terlalu meluas dengan wali kelas. Mungkin saya akan berdiskusi dengan wali kelas untuk mengategorikan atau mengelompokkan siswa-siswa itu sesuai dengan yang kita butuhkan seperti itu. Jadi saya nanti ketika mengelompokkan pembelajaran itu akan lebih spesifik lagi. Jadi anak-anak itu nanti akan menjadi anak yang antusias. Kemudian media-media belajar saya itu akan saya kembangkan lagi Bu. Apakah mungkin pembelajaran saya kurang menarik, atau mungkin pembawaan saya dalam kelas itu kurang menarik. Jadi mungkin saya akan tambahin sedikit, atau mungkin permainan, atau mungkin nanti anak-anak itu saya ingin ajak di luar kelas juga. Baik Ibu Mila, tadi ternyata saya rasa menurut strategi-strategi yang Ibu Mila kembangkan tadi untuk rencana-rencana aksinya mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya Bu Mila ya. Nah, selanjutnya Bu Mila mungkin kira-kira inginnya pelaksanaan dari rencana-rencana dan pelaksanaan dari strategi-strategi itu kira-kira Kemarin kan sudah berjalan sekitar 1 bulan ya Bu. Kita responnya anak-anak belum juga antusias. Di dalam bulan depan ini saya sudah masuk materi kedua Bu, atau materi kedua, dan di situ saya akan lebih mengembangkan lagi. Jadi sekiranya sekitar 1 minggu ke depan lah saya akan persiapan untuk lebih baik lagi pembelajaran saya di materi kedua. Baik Mila, terima kasih ya Bu Mila atas pemaparannya baik dari Ibu Mila dari edukasi perencanaan serta tanggung jawab yang sudah dan akan Ibu Mila lakukan. Semoga nanti bisa berhasil dan sukses sehingga bisa mewujudkan strategi-strategi itu untuk mencapai kemaksimalan yang ingin dicapai oleh Bu Mila. Terima kasih Bu Nuswa. Selamat bertugas dan sukses selalu ya Bu Mila. Semangat ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Nuswa. Terima kasih Bu Mila. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Pak Osman. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang rencana supervisi ya. Nah, kemarin kita sudah melakukan rencana dia. Tujuan Unila apakah sudah bisa terlaksana? Sebenarnya masih ada kendala Pak. Bisa dijalan. Terus mungkin kendala apa yang Begini Pak, kemarin setelah saya melakukan pembelajaran diferensiasi itu, ternyata ini Pak, saya mendapatkan respon kurang baik dari Bapak Ibu guru. berarti dari rekan-rekan sejawat Iya, ya. iya Pak. Kan begini Pak, ketika saya melakukan pembelajaran di dalam kelas, itu kan mereka memang saya berkelompokkan. Ya, ada beberapa anak yang memilih ke video. Saya perbolehkan mereka keluar kelas. Ternyata ketika di dalam kelas mereka mengikuti kelas lain Pak. Jadi Bapak Ibu guru jadinya kurang antusias. Mungkin ada yang bisa membantu Unila untuk mengatasi itu. Ya, akhirnya kemarin saya mencoba untuk memberitahu anak-anak agar melakukan tek video itu di tempat-tempat yang tidak ada jangkauan teman-temannya, atau mungkin Bapak Ibu guru juga ada begitu seperti Pak. Misalkan di lapangan atau di tempat-tempat yang memang mereka tidak mengganggu tidak ada sih. Jadi, waktu yang dibutuhkan berapa ya? Kira-kira berapa minggu, berapa bulan untuk bisa melakukan kegiatan itu? Kalau kita belajar itu sebenarnya satu modul ada itu saya membutuhkan waktu sekitar 1 bulan apa seperti itu. Akan tetapi untuk dua sama anak itu ya paling nggak 2 minggu lah. Jadi untuk
kondusif dan mengikuti pembelajaran. Terima kasih Bu Nila ya, tetap semangat Ya Pak. mendidik anak kita supaya lebih maju ya. Ya Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Niswa. Waalaikumsalam Bu Mila. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Mila. Satu bulan ini kita sudah melaksanakan KBM ya Bu Niswa. Walaupun ada beberapa kendala karena kita sedang merayakan 17-an, akan tetapi tetap berjalan lancar Bu Niswa. Tapi kira-kira ada kendala apa tidak ketika setelah melakukan 17 kemarin? Ada beberapa sebenarnya kendala karena yang saya lakukan ini adalah agar anak-anak menjadi mandiri melalui beberapa model pembelajaran. Salah satunya saya mengambil model yang anak-anak presentasi dan presentasi sehingga anak-anak nanti bisa mandiri dalam belajarnya mencari informasi dan penyelesaian masalah setelah dan sebagainya. Seperti itu ya. Kendalanya adalah kendalanya di sini anak-anak masih kurang literasinya. Oh iya. Jadi setelah Ibu Niswa identifikasi kendala-kendala anak tadi, kira-kira setelah Bu Niswa melaksanakan itu, kira-kira apa yang akan menjadi poin-poin yang dapat dikembangkan kepada anak-anak atau mungkin kepada diri Bu Niswa agar menjadi lebih baik lagi? Saya berharap dengan model pembelajaran dengan presentasi ini anak-anak bisa lebih mandiri mencari bahan-bahan belajarnya sendiri tanpa harus dari seorang guru. Jadi mereka bisa mencari melalui literasi online maupun buku ataupun blog dan lain sebagainya. Sehingga juga anak-anak juga mampu mandiri untuk menyelesaikan permasalahan. Itu termasuk rencana aksi yang akan Bu Niswa lakukan ya setelah Bu Niswa melakukan seperti ini. Kemudian Bu Niswa setelah Ibu melakukannya, kira-kira Ibu kan sudah melakukan sebuah pengembangan atau mungkin kemajuan untuk diri Bu Niswa dan anak-anak. Nah, ketika pengembangan itu sudah dilakukan, kira-kira ada pada skala berapa Bu Niswa? Untuk pengembangannya ini masih dalam skala 7 sih. Saya lumayan wise gitu ya, karena anak-anak sudah mulai belajar mencari materinya sendiri setelah saya memberikan sharing bahwasanya materi bisa dibagikan melalui link dan sebagainya. Akhirnya mereka menemukan situs-situs sendiri, baik itu melalui YouTube ataupun melalui blog-blog tentang masalah bidang studi yang saya jelaskan. Saya sendiri juga merasa anak-anak lebih agak mandiri walaupun hanya beberapa orang. Sehingga di situ saya sebenarnya ini sudah mulai berkembang ke angka yang 7 walaupun mereka masih belum bisa secara lihai dalam mempresentasikan hasil kerja mereka, tapi mereka sudah mulai berani mencari masalahnya sendiri yang berada di penyelesaian. Berarti memang Bu Niswa sudah siap untuk melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi seperti itu ya Bu Niswa. Kemudian ketika kita sudah melakukan seperti ini Bu Niswa, kira-kira hal apa yang kita dapatkan atau Bu Niswa dapat dapatkan ketika kita melakukan kajian seperti ini? Yang saya dapatkan dari hal yang semacam ini ya Bunda, yakni saya bisa mengukur tindakan-tindakan apa saya yang belum maksimal dan apa yang belum saya capai, yang ingin saya capai itu pun apa. Sehingga di situ saya secara step by step satu persatu saya tingkatkan lagi kemampuan yang ingin dicapai sehingga nantinya bisa mencapai tujuan sesuai dengan yang saya inginkan. Seperti
Demikian tadi praktek demonstrasi kontekstual dari kelompok kami. Demikian yang dapat kami sampaikan. Salam guru penggerak. Bergerak, Tergerak. Menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.